Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan unboxing sebuah alat. Ini namanya cordless, bore cordless, mereknya Posner, tipenya CD650. Ini baru saya beli kemarin ya, harganya sekitar 290. Mungkin ini harga promo, karena kalau saya lihat deskripsi produknya itu harusnya harganya itu normalnya ya sekitar 500.000 ke atas ini. Kalau untuk harga 300 terus dapat baterai itu harusnya, kalau normalnya itu baru dapat baterainya aja ya. Oke, langsung kita nilai aja, kita review dari bungkusnya, dari boxnya ini lumayan bagus, tebel, buat saya udah keren lah. Harga segitu dapat box, jadi penyimpanan lebih rapi, alatnya juga lebih terawat, pengunci kopernya ini bahannya juga tebal, bagus, insya Allah awet juga. Apa aja yang kita dapat? Yang pertama itu kita dapat manual book biasa ya, jarang saya baca ini karena biasanya manual book ini satu bermacam produk tapi satu manual book, jadi nggak detail untuk khusus alat yang ini aja gitu. Yang kedua kita dapat bonus kunci shock, mata obeng, dan mata bor. Ini biasanya kualitasnya nggak terlalu bagus ya, cuman masih bisa lah dipakai, yang penting nggak untuk kerja berat lah istilahnya. Kita juga dapat dua baterai, bahannya lumayan bagus, tebal, dalamnya juga rapat, nggak oplak. Untuk voltasenya ini 21 volt, nanti kita cek real apa enggak ini untuk voltasenya. Dapat dua, kualitasnya sama. Untuk pengecasannya ini berarti mungkin bisa dua mode pengecasan ya, karena cas bawaannya ini model docking. Kalau yang biasa yang pernah saya beli itu casannya model colokan nancep ke sini. Ini casannya lumayan keren buat saya, ringan. Ini mungkin untuk cantol ke dinding ya, cantolin gitu biar lebih rapi, mungkin ya lebih terlihat juga. Nanti kita coba sekalian. Yang terakhir itu si produknya sendiri, bornya cordless ini. Kualitasnya lumayan bagus ya, ini ada baret-baret, nggak tahu dari pengirimannya atau memang dari produknya dari awalnya emang udah ada cacat. Bahannya tebel. Untuk baterainya ini pakai baterai model Makita ya, jadi bisa sharing ke cordless lain yang baterainya itu satu model dengan ini. Untuk kartu-kartunya ini rapat, bagus, menurut saya udah rapi. Untuk fiturnya biasanya itu ada indikator baterai ya, tapi di sini nggak ada indikator baterai, di sini nggak ada, di baterainya juga nggak ada indikatornya. Jadi misal buat kerja, kalau bisa dua baterainya itu dibawa semua agar ada cadangannya. Untuk fiturnya ini cuknya itu besi, bisa sampai 13 mm, jadi bisa untuk kerja keras ya. Cuman kalau saya jarang pakai segitu, cuman kenapa saya beli yang ini ya, saya suka yang cuknya besi ini. Kalau biasanya cuk standar itu cuman ada dua sambungan, pengunciannya harus model kayak gini, jadi yang satu sambungan ditahan, satu sambungan untuk mengunci. Kalau yang ini mungkin bisa pakai satu tangan, jadi lebih praktis. Oke, kita cek dulu voltase baterainya sebelum kita pasang. Oke, kita tutup dulu. Saya ngecek pakai alat ini ya,
Ini avometer buat ngecek voltasenya, kita arahkan ke mode volt. Kalau yang merek ini dan tipe ini ngeceknya lebih gampang, jadi tinggal diarahkan ke volt. Ini ngecek listrik AC atau DC, nanti deteksi sendiri. 20 20,5 ya, jadi ini real. Untuk voltasenya itu 21 volt. Kita cek yang satunya lagi, single. Nah ini juga sama. Kita cek fungsi casnya. Nyala, berarti listrik ke sini nyala ya. Ini berarti mengisi, nanti kalau penuh lampunya yang hijau ini menyala. Nah ini tadi taruh di dinding itu nempel gini mungkin lebih bagus ya. Nah itu udah mau penuh kayaknya, klip-klip. Oke, kita biarkan di sini, kita coba produknya. Ini alat bor ini bisa 3 fungsi ya. Jadi pertama itu dia buat nyekrup. Ini panahnya kita arahkan ke skrup. Kalau kita mode skrup itu berarti ini ada pilihan torsinya. Jadi fungsi torsi ini untuk mengatur kekuatannya. Jadi kekuatannya itu ini ya, torsi ini bisa untuk mengatur kekuatannya. Jadi kekuatannya bisa kita atur mau dia kuat atau lemah. Jadi ketika kita nyekrup itu nggak overpower. Misal kita nyekrup ke kayu yang empuk-empuk itu nggak terlalu masuk ke dalam nanti skrupnya. Kalau mode ini berarti ada impactnya ya, kita cek impactnya. Nah itu ada pukulannya, jadi angkanya itu semakin kesini nanti impactnya semakin besar. Nah, kalau yang ini untuk bor caranya agak susah ya. Nah untuk bor besi dan kayu, nah kuat banget ini ya. Yang ketiga itu hammer drill, biasanya untuk bor tembok atau beton. Jadi ini ada impactnya, tapi impactnya itu ke depan ke belakang. Kalau yang skrup ini impactnya tadi ke putaran, jadi pukulannya itu pukulan memutar. Kalau ini pukulannya itu ke depan belakang, jadi debu-debu yang nyangkut di mata bornya nanti bisa keluar karena ini maju mundur. Oke, kita coba ya untuk membuka cuknya ini. Enak, cuman satu tangan dipegang ini aja. Kita coba pakai mata bor bawaannya. Ini mata cuknya lumayan ya, bagus, nggak goyang-goyang. Tinggal gini aja udah bagus. Nah meskipun murah ini nggak gel-gel ya. Untuk pengaturan torsinya sendiri bisa sampai ke kekuatan 25, jadi ini bisa kuat ya buat teman-teman mungkin yang pengen beli driver, impact driver, tapi belum ada dananya. Mungkin ini salah satu solusinya. Harganya juga sangat terjangkau ya, nggak sampai 300.000 udah dapat lengkap.
Mungkin cukup sekian review dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.